Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Masih mahalnya harga kebutuhan pokok mendorong warga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah kota Lok Semawe. Nelayan Kabupaten Aceh Besar nekat melaut di tengah ancaman angin kencang dan gelombang tinggi lantaran tuntutan kehidupan keluarga. Eceng gondok yang selama ini dianggap tanaman pengganggu dikreasikan warga Aceh Barat menjadi berbagai kerajinan yang unik dan cantik. Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah kota Lok Semawe Rabu siang. Ramainya antrean terutama kaum ibu menyebabkan sejumlah warga tidak kebagian. Tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran mendorong emak-emak di kota Lok Semawe menyerbu pasar murah. Mereka sudah datang sejak pagi hari lantaran khawatir tidak kebagian barang kebutuhan pokok apalagi jumlahnya yang dibatasi. Antrean warga padat dan mengular di lokasi pasar murah yang digelar di Gampung Kota, Kecamatan Banda Sakti. Mereka berhimpitan satu sama lain menunggu giliran untuk mendapatkan kupon untuk membeli kebutuhan pokok. Meski lamanya antrean hingga lebih dari 2 jam, tapi mereka tetap tak beranjak dari lokasi. Namun masih ada warga yang tak kebagian kupon pasar murah. Jadi Ibu nggak kebagian kupon atau gimana? Nggak kebagian, sebetulnya pas saya itu kan yang mau di depannya itu, tapi udah di luar orang belakang. Yang di samping ini dorong, sampai sini dorong, begitu dibilang kupon habis, langsung bergerak orang ini terus yang di belakang dorong, mau jatuh kan di samping. Akhirnya nggak dapat. Warga yang ingin membeli kebutuhan pokok di pasar murah diwajibkan membawa KTP. Pembeli pun didata dan dibatasi agar merata. Sejumlah kebutuhan pokok tersedia, diantaranya beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Beras kualitas medium dijual Rp10.000 per kilogram atau Rp50.000 per 5 kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp25.000 dibanding di pasar. Harga telur ayam Rp40.000 per papan berisi 30 butir, sedangkan di pasar sudah mencapai Rp52.000 per papan. Minyak goreng kemasan bisa diperoleh Rp29.000 per 2 liter atau lebih murah Rp5.000 per kemasan. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah di tengah kesulitan ekonomi karena melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Lebih murah di sini, Bang. Kalau di sini gula 2 kilo 22. Mungkin kalau di pasar 2 kilo itu 1 kilo kalau di pasar 16.000 sebulan. Kalau beras kalau yang 5 kilo ini 75. Sangat murah di sini, makanya pada antri semua di sini. Lebih murah lah ya, membantu masyarakat. Jadi kita persediaannya adalah kebutuhan bahan-bahan pokok yang memang dibutuhkan kita makan sehari-hari. Jadi dia ibaratnya kalau ada dia perlu kita nggak isi. Apa aja? Pasar murah ini digelar untuk membantu warga memenuhi kebutuhannya, terutama harga beras yang hingga saat ini masih mahal. Ramadan melaporkan dari kota Lok Semawe. Abrasi yang melanda pantai Gampung Palakarambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya belum tertangani secara permanen. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu para ASN hanya menempatkan karung pasir sebagai penahan gelombang agar abrasi tidak meluas. Sedikitnya 620 geobag atau karung geotekstil disiapkan untuk membendung pantai agar tidak dihempas gelombang tinggi. Karung tersebut diisi pasir laut, kemudian disusun di sepanjang pantai melalui bantuan alat berat. Pemasangan pasir goni geobag jauh lebih efektif daripada goni biasa.
Karung biasa tidak tahan lama sehingga rusak akibat terus dihantam gelombang dan akan hanyut terseret ombak. Penanganan abrasi secara darurat sekadar menghambat agar kerusakan pantai tidak bertambah. Paling tidak langkah sementara ini membuat warga sekitar pantai lebih tenang. Abrasi yang terjadi sejak pekan lalu sudah mencapai 800 meter sepanjang garis pantai. Kerusakan paling parah terjadi di Gampung Palakarambil yang sudah mengancam permukiman. Kalau total hitungan kemarin 850 yang perlu ditangani. Yang parah Pak, berapa meter Pak? Yang Parah ini ada pemukiman ini sekitar 400-an, 400-500 yang ada meter. pemukiman. Yang rumah yang terdampak untuk abrasi kali ini berapa rumah? 30-an. 30-an rumah. 30-an. Warga diimbau selalu mewaspadai gelombang tinggi yang kini masih terus terjadi, terutama saat malam hari. Abrasi yang melanda pantai Palakarambil terjadi sejak tahun 2016 lalu dan selalu berulang saat cuaca buruk. Jika tidak segera ditangani, 30 rumah terancam terbawa gelombang laut. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Cuaca buruk yang melanda perairan Aceh tak menciutkan nyali nelayan Aceh Besar untuk pergi melaut. Mereka tetap melaut di tengah ancaman angin kencang dan gelombang tinggi. Tuntutan kebutuhan keluarga mendorong para nelayan ini memilih tetap melaut, meski sejumlah perairan masih dihantui ketidakpastian cuaca. Nelayan di Lok Kuala Gigeng, Gampung Lambadalo, Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar ini berangkat melaut saat sore hari mencari ikan. Mereka baru kembali pada pagi hari atau setelah semalaman di tengah laut. Meski cemas, para nelayan mengaku telah biasa menghadapi cuaca buruk, apalagi hasil tangkapan melimpah saat cuaca seperti saat ini. Mereka hanya menghindari melaut ke perairan lepas. Selama angin kencang nih tetap melaut. Ya, Berapa tinggi gelombang? gelombang 2 meter. Kenapa Bang memilih tetap melaut? Kan sudah biasa. Lagian memang tuntutan kebutuhan ya. Kebutuhan. Kalau hasil tangkapan? Hasil tangkapan ya dari tadi. Yang tadi. Setiap hari seperti itu? Enggak. Tapi selama angin kencang ini hasilnya lumayan ya? Ya. Sebagian nelayan yang tidak melaut menyibukkan diri dengan memperbaiki peralatan tangkap, sembari menunggu cuaca stabil untuk berangkat melaut. Cuaca buruk belum berpengaruh pada pasokan ikan ke pedagang, sehingga harga ikan relatif stabil. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Korban kebakaran di Gampung Lungbata, Kota Banda Aceh masih merana karena belum memiliki tempat tinggal. Sebagian korban kebakaran masih menginap di Menasah Gampung, salah satunya keluarga Saifuddin. Saifuddin dan keluarga masih menempatkan alas tidur di teras Menasah Lungbata. Saifuddin yang terluka saat kebakaran kebingungan karena hingga saat ini belum memiliki tempat tinggal setelah rumahnya ludes terbakar. Saifuddin yang baru keluar dari rumah sakit usai mendapat perawatan masih mengungsi di Menasah. Selain Saifuddin, 9 keluarga juga masih mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Berarti beliau nih yang kemarin jadi korban kebakaran. Ya. Kebakaran. Ini keluar kapan Bu dari rumah sakit? Hari Kamis ya. Sempat dirawat berarti. 2 malam. Di rumah dia ambil tempat tidur, bawa keluar. Dipikir kan api banyak kali kan. Berarti beliau ini termasuk masih di sini nginap ya? Iya, masih sini. Kalau rumah udah rata Nggak ada semua. naga lagi. Saya pun tidur sini. Simpati pun terus berdatangan dari berbagai pihak. Polresta Banda Aceh menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Gampung Lungbata. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Iwan Ramli, meninjau rumah korban dan warga yang masih mengungsi. Semoga Allah menguatkan mereka dan menyabarkan mereka sehingga dapat melewati musibah ini dan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Jadi untuk penyelidikan masih dalam proses. Kemudian himbauan saya dari kasus-kasus sebelumnya itu seringkali penyebabnya adalah korsleting listrik. Makanya ketika masyarakat meninggalkan rumah, tolong betul-betul dicek. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan guna mencegah peristiwa serupa terulang.
Kebakaran menghanguskan sedikitnya 6 rumah warga Gampong Lungbata, terjadi Senin 19 September 2023 lalu. Meski tak menimbulkan korban jiwa, tapi peristiwa ini menyebabkan 9 keluarga mengungsi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.